Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikri Pratama dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membuat video web server menggunakan template WordPress dan beserta SSL. Pertama-tama kita login sebagai root terlebih dahulu, kemudian passwordnya jangan lupa diisi. Oke, kita buka dulu template SSL-nya, kita salin template-nya, kemudian ditempel di konfigurasinya, dilanjutan. Oke. Untuk selanjutnya kita perlu mengisi nama negara kita, disingkat menjadi ID atau ID dari Indonesia. Kemudian provinsi kita yaitu saya provinsi Jawa Barat. Kemudian kota, untuk kota saya berada di Subang atau Kabupaten Subang. Untuk organisasi atau instansinya saya berada di SMK Negeri 1 Subang karena saya masih sebagai pelajar di sekolah tentunya. Kemudian untuk selanjutnya saya di jurusan, yaitu jurusan Teknik Komputer Jaringan atau TKJ. Untuk selanjutnya itu bisa untuk username atau nama, itu bisa dengan server atau nama kita, ataupun bebas saja seperti itu. Baik, jika sudah, kita masuk ke konfigurasi nano/etc/apache2/sites available default SSL conf. Di sini kita perlu mengubah pada bagian SSL sertifikat file itu dihapus di bagian ujung, kemudian ditambah server.crt, kemudian di SSL sertifikat key file itu dihapus sama, kemudian ditambahkan server.key atau .key ya, bisa di bahasa Inggrisnya. Kemudian disimpan, Ctrl X dan Y. Kemudian selanjutnya yaitu A2 insight atau a second insight. Kemudian default strip ssl.conf. Kemudian a second and mode SSL. Baik, jika sudah, kita perlu merestart terlebih dahulu untuk menyimpan konfigurasi yang diperbaharui dengan mengetikkan systemctl restart apache 2. Ada kesalahan di huruf S, itu kurang sistem, harusnya saya jadi sistem. Oke. Oh, ternyata ada sedikit kesalahan, kita ubah guys. Kita ubah menjadi a second mode SSL, itu harusnya ditambahkan, makanya tadi saya bilang a mode atau n mode SSL itu ditambahkan ya, seperti itu. Baik, jika sudah, kita cek IP yang kita dapatkan dari internet atau IP gateway, itu untuk nantinya kita bisa pengecekan Apache 2 atau web di browser. Kita di sini sudah mendapatkan IP 10.161.84.151. Kemudian kita masuk ke browser.
Oke, baik, di sini kita perlu untuk pengecekan Apache 2 atau tampilan web Apache 2 apakah sudah bisa untuk ditampilkan dengan kita menambahkan new tab, kemudian ketikkan http //2 kali kemudian IP yang kita dapatkan tadi di sini 10.161.84.151 itu ditambahkan ke browser ya guys. Itu untuk pengecekan Apache. Nah, di sini sudah berhasil untuk pengecekan Apache 2 untuk tampilan web menggunakan HTTP. Baik, untuk selanjutnya kita untuk pengubah ke HTTPS ya. Di sini kita tinggal mengetikkan tambah untuk S-nya. Tadi HTTP itu ditambah menjadi HTTPS:/2 sama urutannya itu /2 kali kemudian tambahkan IP yang kita dapatkan. Untuk ini kita berhasil ya tampilannya. Kemudian kita ketik atau klik advance, kemudian di paling bawah itu kita klik protect to IP kita. Nah, ini untuk tampilan HTTPS bisa. Oke, ini berhasil tandanya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi yang selanjutnya. Oke, kita perlu menginstal terlebih dahulu MariaDB dengan mengetikkan apt install MariaDB, strip server, dan yang terakhir strip y. Baik, kemudian kita di enter. Kemudian di sini mungkin prosesnya memakan waktu yang lumayan lama atau mungkin cukup lama, teman-teman. Jadi mohon untuk bersabar untuk tampilannya atau tampilan selanjutnya. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Dan memang harus sampai benar-benar selesai agar tidak ada konfigurasi atau proses yang terlewatkan.
Jika sudah, kita ketikkan MariaDB. Itu untuk masuk ke konfigurasinya. Tadi kita sudah menginstal terlebih dahulu MariaDB-nya. Kita ketikkan MariaDB-nya. Kemudian untuk selanjutnya, kita perlu menambahkan database dengan mengetikkan ini caps lock ya, atau kapital semua. Anda bisa menyalinnya di artikel atau yang sudah disiapkan. Untuk di sini saya mengetikkan saja karena untuk lebih pemahaman yang lebih lanjut untuk konfigurasinya. Di sini kita pertama menambahkan database, create database WordPress DB. Kemudian yang kedua itu untuk menambahkan user. Di sini kita ketikkan create user, kemudian usernya itu web user underscore localhost. Kemudian untuk selanjutnya itu identified by 12345 itu adalah merupakan password dari user itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya ada grant all privilege on WordPress DB bintang to web user underscore localhost. Itu untuk memberi akses kepada user itu untuk bisa mengakses webnya nanti. Kemudian ada flush privilege. Selanjutnya ada exit, kita keluar daripada konfigurasi ini. Untuk selanjutnya kita perlu menginstal dulu PHP ya, dengan mengetikkan apt install PHP, kemudian PHP strip mysql, kemudian PHP strip curl, kemudian selanjutnya PHP strip gd atau gd, kemudian PHP strip mbstring atau mbs string. Kemudian selanjutnya ada PHP strip xml, kemudian yang terakhir ada PHP strip zip
Dan untuk akhirnya strip Y. Pastikan semuanya benar teman-teman, kemudian di enter saja. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Kita harap bersabar juga, terutama di bagian internet. Pastikan internet itu memadai dengan adanya konfigurasi ini, karena memakan internet yang lumayan harus cepat untuk bisa mengakses atau mengkonfigurasi pada bagian atau pada konfigurasi kali ini. Ya, jika sudah, tampilan selanjutnya, oh mohon maaf, maksudnya
Selanjutnya konfigurasinya itu cd/var/www/html/. Kemudian jika sudah, kita masuk ke direktori HTML, itu /var/www/html. Aduh, mohon maaf, ini baterai laptopnya lemah ya, harus segera untuk dicas terlebih dahulu. Mohon maaf, segera saya isi daya dan nanti kita lanjut ke konfigurasian selanjutnya. Mohon maaf. Ya, mohon maaf sekali teman-teman. Untuk selanjutnya kita menginstal unzip-nya dengan mengetikkan apt install unzip, kemudian di enter. Perlu diketahui untuk prosesnya, mohon untuk bersabar juga, walaupun tidak lama, tapi ya kalau internet tidak memadai mungkin bisa memakan waktu yang lama ya. Oke, lanjut, kita masuk ke konfigurasi widget https://wordpress.org, kemudian /latest.zip. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ini mungkin lumayan lama lagi untuk proses ini ya, mohon untuk bersabar. Oke.
Baik, jika sudah, untuk selanjutnya kita ketikkan unzip atau unzip latest.zip. Enter. Ini bagian yang seru menurut saya, karena scrollnya itu ya seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya perlu kiranya kita untuk mengetikkan /var/www/html/wordpress. Oke. Kemudian di enter. Kita kemudian chmod 755/var/www/html/wordpress/. Oke. Kita tunggu. Oh, ternyata terdapat kesalahan, teman-teman. Kita ulangi saja konfigurasi yang tadi, yang var www.html, kemudian pada widget https://wordpress.org/latest.zip. Kemudian nanti selanjutnya ini untuk masuk ke directory atau masuk konfigurasian. Biasa prosesnya yang tadi, teman-teman. Tunggu saja sampai selesai ya. Kemudian unzip latest.zip lagi. Di enter. Oke. Sip. Mohon maaf tadi untuk bagian ini tidak jadi untuk /var/www/html/wordpress. Harusnya kita langsung saja ke chmod 755/var/www/html/wordpress/ itu yang benar konfigurasi atau urutan konfigurasinya seperti itu. Mohon maaf sekali karena saya juga masih belajar untuk tahapan membuat
web ini, mari kita bareng-bareng diajar saja atau sama-sama untuk kita bisa membuat web. Oke. Jika sudah, kita tambahkan count ya. Harusnya kita tambahkan count, itu conf strip data WordPress itu ya. Jadi CHOWN strip data WordPress itu, teman-teman. Boleh untuk yang kebingungan itu bisa dicari dengan CHWON, kemudian di tab ya, itu bisa terlihat nanti akan diperlihatkan oleh sistem untuk konfigurasian selanjutnya atau nyambung atau lanjutan dari CHOWN itu. Bisa ke www, bisa saja ke yang lain seperti itu. Oke, ini sudah ya, kita tinggal pengecekan atau ya pengecekan lebih tepatnya ke browser. Kemudian kita ketikkan yang tadi. Tetapi ada lanjutannya di bagian lanjutnya itu /WordPress. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sudah benar begitu. Di sini untuk yang lupa bisa dicatat atau bisa itu terlebih dahulu untuk setelah chmod itu CHOWN ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke bagian konfigurasian atau pengecekan di browser nanti, seperti itu. Mohon bersabar. Ketika kita di tampilan browser yang tadi berhasil itu, kemudian kita ketik let's go atau kita pergi, kemudian di database name, karena kita sudah menambahkan database di awal konfigurasian di dalam VMware tadi, itu kita tinggal menambahkan saja database yang sudah ditambahkan. Untuk database tadi itu adalah WordPress strip di bawah, kemudian db titik koma, seperti itu. Oke, mohon maaf kepencet ya. Oke, lanjut untuk penambahan atau untuk pengisian database itu WordPress strip di bawah, kemudian db titik koma itu. Kemudian untuk username itu tadi kita wp user ya, seperti itu. Kemudian untuk password kita menggunakan yang tadi ada di konfigurasinya, yaitu 12345. Saya ulangi, untuk password itu adalah 12345, seperti itu. Kemudian kita submit atau lanjut ke bagian selanjutnya. Oh, mohon maaf, di sini ada kesalahan. Oke.
kita cek terlebih dahulu kesalahannya terdapat di mana, teman-teman. Apakah kita perlu mengganti konfigurasi atau seperti apa? Oke, kita lihat untuk di database untuk hurufnya, karena perlu diperhatikan juga teman-teman, itu beda antara kapital dan tidak, itu berpengaruh juga untuk di tampilan selanjutnya seperti itu. Apakah di sini W-nya besar atau tidak? Kita cek kembali teman-teman. Kemudian nanti kita akan mengganti daripada konfigurasian dan setelan yang harus diisi di web atau di tampilan di browser itu. Seperti itu ya. Untuk user juga sama, dan untuk password itu masih 12345 teman-teman, seperti itu. Kita ganti ke WordPress ya, alhamdulillah. Mohon maaf, kita sudah berhasil teman-teman, dan kita run untuk selanjutnya ya, seperti itu. Kemudian ada site title. Oke, kita akan mengisi daripada tampilan ini ya. Kita isi dengan, yaitu yang pertama ini di bagian ini di tampilan webnya ya, itu welcome information needed. Jadi kita akan membuat web, tapi nanti ketika sudah beres untuk bagian registrasi ini, kita akan menggunakan template. Jadi ini sebagai untuk identitas, bisa dibilang seperti itu. Ini untuk identitas saja. Nanti untuk tampilan dan grafik-grafik yang memang indah, bisa disebut indah ya, itu nanti akan kita pakai template seperti itu. Untuk site title atau title itu nama saya sendiri di grid pertama. Untuk username itu tadi kan kita menggunakan web user ya. Untuk password itu kan yang terdapat di konfigurasian atau di VMware itu adalah 12345 ya. Kemudian kita dikonfir. Mohon maaf, untuk passwordnya itu 123, kita konfir, kemudian di install atau diklik saja bagian bawah itu ketika kita sudah mengisi semua. Mohon maaf, di sini kita perlu mengisi email kita, Gmail ya, akun email kita mohon untuk dicantumkan untuk di pada bagian ini, mohon maaf. Seperti itu. Ya, jika sudah sukses ya, kita lanjut login. Ini berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi atau beregistrasi. Kita tinggal login saja. Kita login sebagai akun di sini atau sebagai user saja ya. Kita cek dulu sebagai user, web by user. Kemudian isi passwordnya itu kan 12345 ya. Oh, tidak bisa teman-teman. Oke, lanjut. Kita menggunakan site title itu di grid pertama. Kita cek satu-satu ya. Tidak bisa juga. Oke, kita cek satu-satu teman-teman. Kita akan menggunakan web user kembali. Apakah bisa? Nanti kita sesuaikan juga passwordnya, entah itu password di VMware atau password yang kita punya tadi sudah diatur. Oke, login. Tetap masih tidak bisa teman-teman sekalian. Seperti kita ulangi ya. Kita
isi untuk pada bagian ini kita cek dulu untuk passwordnya teman-teman. Kalau tidak salah tadi untuk password itu adalah 12345 ya. Untuk password di bagian WP user itu kan 12345 ya. Tapi untuk di bagian password itu kita sudah mengatur kembali di 123 seperti itu. Tapi tetap tidak bisa, ini seperti apa ya. Kita coba sajalah pakai atau menggunakan akun Google saya. Seperti akun Google, mohon maaf, akun Gmail atau akun email seperti itu. Untuk passwordnya menggunakan yang ada di WP user. Oh, tidak bisa. Kita menggunakan yang sebelumnya 123. Apakah bisa? Oh ya, ternyata bisa teman-teman. Oke, ini tampilan untuk dashboard. Kemudian kita klik yang appearance itu yang berbentuk atau ada kuasnya ya teman-teman sekalian. Di bagian ini. Oke, kita klik, kemudian kita tambahkan. Ini untuk menambahkan template-nya karena kita perlu menginstal terlebih dahulu ya template-nya. Kita kan tadi sudah membuat tampilan atau identitasnya. Kita tinggal kita mencari template-nya untuk nanti isian yang kita sudah konfigurasi tadi itu bisa disesuaikan dengan template yang ada. Nanti kita bisa menampilkan web kita itu lewat template ini. Jadi tampilan web kita itu bisa lebih menarik itu dengan menggunakan template ini seperti itu. Kemudian di sini ada hostname, kita install terlebih dahulu. Kita di sini FTP ya. Kita cek yang lain, sama saja ternyata. Hostname, kalau nggak salah ini yang site title itu ya, degree kita ketikkan degree sebentar teman-teman ya. Oh ternyata harus seperti itu. Jadi www.degree kemudian .org ya, seperti itu. Untuk username-nya ya degree saja. Untuk passwordnya saya beri password 111 atau kalian bisa sesuaikan saja passwordnya seperti itu untuk menginstal template-nya seperti itu, karena ini kan bersifatnya privacy ya, karena ini individual list atau individu seperti itu sifatnya. Oh, ini ternyata tidak bisa teman-teman, valid. Oh, connection information. Kenapa? Atau kita bisa langsung saja menggunakan template yang sudah ada ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Untuk mau penampilan itu teman-teman bisa menginstal terlebih dahulu, tapi kita pakai yang sudah ada terlebih dahulu ya. Nah ini oke tuh. Jadi nanti hasil akhirnya seperti ini tuh. Nanti di bawah itu itu di bagian itu ada Dikri Pratama seperti itu. Jadi ini tampilan web yang kita buat tadi, seperti itu hasil akhirnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau tindakan yang kurang berkenan pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.